bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya, tidak terasa Bapak Ibu, hari ini kita berada di minggu pertama bulan Maret. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, kita memberikan korban ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang dengan kasih Bapak Robi untuk membawa kita dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa kami surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua yang mengambil bagian dalam pagi hari ini. Tuhan, kami percaya pada saat kami memuji-muji membesarkan nama-Mu, maka Roh Kudus-Mu juga mengurapi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan Kudus-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diangkat bebannya dan diberi jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu pagi hari ini. Setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu
boleh tertanam berakar bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, dan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam perjalanan, hantar dia, tibakan dia di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini dari pertama, pertengahan, dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu, ya Bapa kami. Pusat penyembahan kami. Untuk itu perkenankan dan layakan kami Tuhan, agar boleh dibawa semakin tinggi di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tahta-Mu, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan: mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tahta. Lebih sungguh lagi, mari kita katakan: aku mendaki gunung kudus-Mu. Aku mendaki gunung, yes, makin tinggi dalam. Amin. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa, hanya orang sucikan kami Tuhan.
kudus, Engkau kudus Tuhan. Lebih sungguh menikmati. Yes.
Tuhan, benar Tuhan. Melalui pujian ini kami ingin menyerukan bahwa nama Tuhan saja yang kudus di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin lebih sungguh, kami ingin lebih dahsyat membesarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang siap untuk lebih sungguh, lebih dahsyat memuji nama Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih dahsyat memuji Tuhan, mari kita sapa kiri kanan kita Bapak Ibu. Kita salam. Ya, shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Ya, Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan luar biasa. Haleluya. jatuh cinta kepada Tuhan, amin.
Mari katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia. Yes. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu. Say. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Katakan jatuh cinta. Yes. Sekali lagi ya, katakan. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia, yang mengasihi siapa? Dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Katakan, jatuh cinta padanya. Mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku sekali lagi katakan dia. Jemaat saja katakan. Amin. Dia siapa? Tuhan juru penolong. Yes. Betapa ku katakan mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Katakan, betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, betapa kita bersyukur. Amin. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah kami pengertian. Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap
mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalam-Nya. Ya Tuhan, tuntunku sempurna, terang bagi buka hatiku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Saya mengundang terang bagi buka hatiku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu Sekarang ku perlu firman-Mu sekarang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami ada di sini, kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kehadiran-Mu melawat setiap umat-Mu pagi ini Bapa. Kami rindukan lawatan Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Baharui kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar setiap kami, mengingatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini, bulan Maret, kita akan masuk dalam bulan yang ada perayaan Paskah. Jadi pada bulan ini Bapak Ibu Saudara, nanti Jumat tanggal 29 Maret kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, dan pada hari Minggu adalah ibadah Paskah. Bulan ini adalah bulan
di mana kita akan merayakan dalam kalender gereja masa Paskah. Di beberapa gereja awal-awal bulan ini, bahkan mungkin dari akhir bulan lalu masuk masa Prapaskah. Ya tentu Bapak Ibu Saudara kita tidak mengikuti Prapaskah. Kalian mau ke belakang? Enggak. Oh ya, yang mau ke belakang silakan, tapi lewat pinggir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita pagi ini. Ini kenapa gresek-gresek ya, Jor? Oh. Hah? Oh, pegangin tengah. Ya, Bos. Di dalam pembacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Hakim-Hakim pasal yang ketiga, 5 ayat terlebih dahulu, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita di mana orang Israel ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan, wilayah Kanaan, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ketika mereka merebut wilayah Kanaan, maka ada wilayah-wilayah tertentu yang dibiarkan untuk hidup bersama-sama dengan mereka, seperti yang tadi dikatakan dalam ayat 1. Ada orang-orang atau bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Kanaan yang tidak ditumpas, dibiarkan ada di tengah-tengah mereka. Menarik bagi kita di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah itu dilatih berperang. Tujuan dari tidak ditumpasnya bangsa-bangsa itu, Bapak Ibu Saudara, adalah untuk melatih orang Israel berperang. Dan tadi di dalam ayat yang keempat juga, Bapak Ibu Saudara, mereka dibiarkan hidup bersama-sama dengan orang Israel untuk mencobai apakah Israel mendengar atau melakukan firman Tuhan melalui Musa dan ketetapan yang Allah sudah berikan. Kalau kita melihat keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, sangat menarik tentunya. Di dalam ayat 1, bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan untuk mencobai. Kalimat ini bisa membuat kita berpikir kemudian, kok Tuhan seakan-akan ya, Tuhan itu sengaja membiarkan ada bangsa-bangsa dan dikatakan dengan jelas untuk mencobai. Kok dibiarkan gitu ya? Ini gak bahaya nih Tuhan? Kalau bahasa anak zaman sekarang, gak bahaya toh gitu. Gak bahaya kah? Gitu. Ini gak bahaya nih. Ada bangsa-bangsa yang ditinggalkan, jelas-jelas Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kehadiran bangsa-bangsa itu adalah ancaman yang serius untuk Israel sebenarnya.
bisa mengancam keamanan mereka, Bapak Ibu Saudara. Satu saat bangsa-bangsa ini bisa berontak dan mengusir Israel lagi keluar. Dan yang terlebih daripada ancaman yang bersifat fisik, ancaman secara rohani yang membahayakan. Cerita ini Bapak Ibu Saudara dikatakan Allah sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu untuk melatih orang Israel berperang. Ada ancaman yang tidak main-main secara khusus, secara rohani. Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentu situasi yang ada Bapak Ibu Saudara sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup Tuhan bisa membawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada situasi-situasi yang demikian. Kita bisa saja mengalami keadaan-keadaan yang bisa membuat kita terancam. Mungkin terancam secara ekonomi Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan keadaan tidak baik-baik saja atau sesuatu yang membuat keadaan mungkin ekonomi kita jadi tidak stabil. Bahkan secara psikologis, perasaan khawatir, perasaan takut Bapak Ibu Saudara bisa muncul. Dan juga mengancam kerohanian kita. Iman kita mulai bertanya, ini Tuhan bisa nolong saya enggak ya? Tuhan kok bawa saya ke sini ya? Kok keadaannya begini? Kita memiliki ancaman secara rohani untuk melihat Tuhan. Dan mungkin kita berpikir negatif tentang Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan membiarkan? Kok seakan-akan tidak ada pertolongan dan lain sebagainya. Tantangan iman. Kalau kita baca di situ dikatakan ayat 2, bangsa-bangsa itu untuk melatih orang Israel berperang. Tadi dikatakan mereka tidak pernah mengenal perang Kanaan. Perang yang sudah, perang yang ada di sini, yang tidak mengenal perang Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah keturunan orang Israel yang hadir di tanah Kanaan. Mereka tidak mengalami perjalanan padang gurun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ceritanya, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun. Lalu di padang gurun semua yang lahir di Mesir mati Bapak Ibu Saudara. Yang lahir di padang gurunlah yang masuk tanah Kanaan. Yang lahir di padang gurun yang masuk tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara, selain Yosua dan Kaleb tentunya. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka berperang merebut kota-kota yang ada di sana. Dengan cerita yang terkenal misalkan Yeriko Bapak Ibu Saudara, benteng Yeriko dalam kitab Yosua. Nah setelah mereka sudah mendapatkan, mereka tinggal di tanah perjanjian, maka keturunan-keturunan selanjutnya mereka lahir dalam keadaan yang sudah nyaman. Mereka ada dalam keadaan atau zona yang sudah nyaman. Mereka lahir di tengah-tengah keadaan yang nyaman, tidak ada perang lagi. Israel sedang menikmati berkat tanah perjanjian itu. Jadi ini mau menggambarkan bahwa Ibu Saudara ada suatu keadaan atau zona nyaman di mana terkadang zona nyaman dari kehidupan kita itu diuji atau dilatih oleh Tuhan. Satu keadaan yang telah nyaman bagi mereka dan Tuhan izinkan mengalami sebuah kesulitan untuk melatih mereka. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami situasi-situasi yang sulit, bukan karena Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan seperti itu. Alkitab jelas berkata keadaan seperti itu adalah sarana untuk melatih Bapak Ibu Saudara jadi lebih kuat. Menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang tidak terlena dengan zona nyaman yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali Bapak Ibu Saudara kenyamanan itu bisa membuat manusia menjadi terlena dan menjadi malas. Ya, zona nyaman itu seringkali bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi seseorang.
Bukan berarti Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara nyaman. Ini jangan salah persepsi. Bukan berarti Tuhan tidak mau hidup Bapak Ibu Saudara aman, nyaman. Tetapi zona nyaman itu bisa membahayakan Bapak Ibu Saudara karena banyak hal yang bisa terjadi dalam zona nyaman. Kasur yang begitu nyaman, mahal, enak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kan pernah datang ke mall yang ada pameran kasur-kasur kan. Pernah nanya gak harga kasur berapa? Ini mahal-mahal Bapak Ibu Saudara. Ada yang puluhan juta kasur loh, puluhan juta. Saya apa bedanya kasur yang puluhan juta dengan yang biasa aja? Ternyata memang beda Bapak Ibu Saudara. Tapi kan gak pernah disuruh, Bapak coba tidur di sini, gak pernah ya. Boleh gak coba tidur dulu semalam gitu? Gak boleh. Tapi Bapak Ibu Saudara waktu kita pegang ya, waktu kita ini, aduh ini nyaman sekali nih. Dan biasa kasur nyaman itu bikin orang cepat tidur, pulas. Ya kan? Kasur yang terlalu nyaman itu bikin orang pulas. Bangku yang terlalu nyaman ini bisa bikin Bapak Ibu Saudara juga ngantuk. Bisa kan? Nyandar, ada angin. Keadaan nyaman Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya pernah membaca satu cerita, entah artikel apa cerita. Ternyata hal yang paling ditakuti oleh pelaut, tahu nggak apa? Ombak. Terbalik, laut yang tenang. Kalau laut begitu tenang gitu ya, tidak ada ombak, tidak apa, tenang aja, membahayakan. Mereka takut, mereka waspada nih. Tetapi kalau ada gelombang, ada apa, membuat mereka selalu apa ya, selalu waspada gitu. Lihat ini gitu. Saya berapa kali Bapak Saudara naik mobil itu di jalan tol yang terlalu lancar, tolnya ini lancar, lurus terus gak ada hambatan, ngantuk Bapak Saudara. Kadang mesti belok sedikit, ya. Kadang mesti ada macetnya sedikit. Tapi memang ada orang yang berbeda Bapak Saudara. Justru yang kalau keadaan yang macet ya tentu kita nggak suka. Tetapi bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Karena zona terlalu nyaman itu bisa melelahkan, membuat kita lemah. Monyet Bapak Ibu Saudara, ini intermezzo saja ya. Monyet di atas pohon, ya kalau enggak ada angin Bapak Ibu, kalau cuma ada angin sepoi-sepoi gitu, bisa jatuh katanya. Ya ngantuk, kelayutan, jatuh, dus gitu. Keadaan-keadaan nyaman itu Bapak Ibu Saudara harus kita maknai dengan tepat. Tapi kalau ada angin coba, mereka kan akan pegangan, akan aware, akan waspada, kira-kira begitu. Membuat mereka waspada terhadap ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi. Zona-zona nyaman itu Bapak Ibu Saudara seringkali Tuhan hadir dalam zona nyaman itu untuk membangunkan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak terlena. Sampai sini ada amin Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tapi ini kenyataan. Sulit bagi kita mengabarkan Injil pada orang yang terlalu kaya. Sulit. Saya pernah datang ke suatu ibadah, tapi ini nggak apa-apa ya, direkam nggak apa-apa. Ini udah lama juga, nggak tahu juga ibadahnya di mana kan. Saya waktu itu masih main musik. Saya ingat yang WL itu Ibu Rani. Kita ikut salah satu, waktu itu saya masih kuliah kok, jauh, masih kuliah. Di satu tempat, ini kita tahu tempat ini adalah pemukiman orang-orang kaya. Waduh, saya takut kalau saya sebut Bapak Ibu Saudara tahu tempatnya. Gitu ya. Tapi kira-kira begini deh, yang rumahnya aja mobil tempat parkirnya bukan cuma mobil, tapi kapal. Punya kapal pesiar, punya kapal kecil lah kira-kira. Ya tahu lah ya, Jakarta Utara gitu ya. Udah, cukup sampai situ aja. Cari lagi ntar yang lainnya. Jadi parkirannya bukan cuma punya parkiran mobil, tapi punya parkiran kapal. Jadi Bapak Ibu Saudara waktu kita agak norak sedikit masuk itu komplek ya. Wow gitu. Keren-keren. Tapi yang saya ironis, saya ingat banget ini kan ada kejadian depan mata saya. Minta bikin acara satu itu ada satu saya lupa apa pasca apa Natal. Bapak Ibu Saudara dari awal sampai akhir mereka tuh cuma sibuk dengan diri mereka sendiri.
Diajak nyanyi nggak mau nyanyi. Bahkan firman Tuhan lagi dikhotbahin, mereka juga sibuk ngobrol sendiri. Saya melihat pemandangan itu dan berkata, buat apa kita ibadah ini? Mereka mendatang untuk merayakan satu perayaan yang cuman ya ini aja event just for fun. Mereka tidak menghargai firman yang ditabur, Bapak Ibu Saudara. Tidak menghargai kehadiran Tuhan dalam acara itu. Tidak menghargai puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Saya punya kesimpulan agak kuno waktu itu. Sulit mengabarkan Injil pada orang yang terlalu kaya seperti ini. Karena mereka berpikir enggak perlulah, enggak perlu firman kok. Keadaan nyaman itu membahayakan. Banyak orang terlena dan jatuh dalam dosa karena mereka terlalu nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan curiga kok Tuhan izinkan ada ketidaknyamanan dalam hidup. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan menjagai engkau. Tuhan melatih engkau untuk menjadi orang-orang yang kuat. Yang setuju katakan amin. Tidak terlena dengan dunia dan lain sebagainya. Hati-hati. Dunia itu menawarkan sesuatu yang luar biasa. Dan dunia semakin menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Jangan kita terlena dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ingatkan terus diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi itu menunjukkan kasih-Nya yang besar. Karena Dia mau melatih Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kuat. Kalau Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang sulit itu terjadi, Tuhan ingin melatih kerohanian Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan hanya menjadi orang-orang yang kuat Bapak Ibu Saudara, tetapi menjadi orang-orang juga yang dilatih Tuhan untuk bisa melihat keadaan sekitar mereka. Tuhan melatih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar kuat tetapi juga peka dengan keadaan sekitar. Tuhan melatih iman Bapak Ibu Saudara, kerohanian Bapak Ibu Saudara untuk bisa peka dengan keadaan yang ada. Peka terhadap apa yang sedang terjadi. Peka terhadap tanda-tanda zaman. Supaya kita tidak terlena tapi peka terhadap tanda-tanda zaman yang semakin nyata hari-hari ini. Untuk membawa Bapak Ibu Saudara dan saya hidup berjaga-jaga. Dan tentunya kita percaya dengan teguh kepada Tuhan, memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara, jadi keadaan kalau Tuhan mengusik zona nyaman Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin melatih Bapak Ibu Saudara dan saya dan membuat kita jadi tambah kuat dan tidak terlena dengan keadaan. Saya termasuk yang orang yang tidak mau, maksudnya orang yang maunya nyaman. Ini saya triple, orang yang maunya nyaman ya. Karena itu rasa aman dan nyaman itu adalah hal yang mendasar dalam diri manusia. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Siapa di sini yang ingin hidupnya tidak aman? Tolong angkat tangan, please. Yang pengen nggak aman, kalau ada tolong maju ke depan, kita doain. Kita doain supaya ada, nggak ada. Semua pengen nyaman. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh memilih, Bapak Ibu Saudara juga kan pasti memilih yang nyaman. Seringkali Tuhan, aduh Tuhan, kok ada aja gangguannya, kok ada aja gangguannya, kok ada aja gangguannya gitu ya. Aduh baru selesai yang satu, nongol lagi yang satu. Tuhan baru selesai yang ini, ada lagi yang itu gitu ya. Keadaan ini tentu tidak membuat kita nyaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah tanda kerohanian Bapak Ibu Saudara sedang dibawa Tuhan, dilatih Tuhan untuk lebih naik. Amin. Kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga kita melihat ketidaknyamanan itu menjadi sesuatu yang berharga. Ini punya nilai rohani buat aku. Ini punya nilai sesuatu yang membuat aku jadi tambah kuat dan bangkit. Kalau nurutin daging memang Bapak Ibu Saudara kita enggak mau, kita maunya nyaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan kenyamanan kita. Banyak orang itu suka lupa sama Tuhan. Lupa karena terlalu nyaman. Bukan berarti Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara nyaman. Lanjut ya Bapak Ibu Saudara, saya balik lagi ke dalam ayat 4. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui, untuk mengukur, untuk mengetes apakah mereka orang-orang Israel itu mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka
dengan perantaran Musa. Di dalam ayat 4 Bapak Ibu Saudara itu mengingatkan Tuhan izinkan bukan saja melatih mereka berperang, tapi ingin mengetahui, pengen tahu seberapa mereka mau melakukan ketetapan Allah. Mereka keluar dari Mesir, ketemu Allah di Gunung Sinai, ada peraturan dari Allah, ada 10 hukum yang mengatur hidup mereka menjadi umat Allah seperti apa. Itu adalah hal yang sudah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan menjadi umat-Mu, Engkau akan menjadi Allah kami. Maka kata Allah, hiduplah di hadapanku seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan untuk melihat apakah Israel mau melakukan kebenaran dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Apakah mereka tetap melakukan hal yang benar dalam keadaan seperti itu? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, sebenarnya konteks lain, Tuhan sedang melihat, maaf nih, ya, saya ini 2 hari batuk-batuk Bapak Ibu saudara. Kalau enggak kemarin sempat dipanggilin infus ya, mungkin udah repar juga ya. Saya kehujanan Bapak Ibu saudara. Kan kemarin kan hujan besar itu ya, sempat banjir Kelapa Gading. Sunter banjir Bapak Ibu saudara. Nah saya mau nganter Ibu Rani itu kehujanan, ngeluarin mobil. Cuman kan kita berpikir, wah hujan sedikit masa sakit, merasa kuat. Begitu hujannya reda, besokan saya meriang Bapak Ibu saudara. Batuk, pilek, gak selesai. Ini tapi puji Tuhan udah lebih baik, cuman masih ada sisa-sisa batuk. Tapi di mana tadi itu? Mana George? Nggak denger nih. Di mana ya? Baru datang juga ya. Dalam konteks ini, bangsa-bangsa itu ditaruh Tuhan untuk melihat bahwa apakah mereka melakukan ketetapan firman. Dalam konteks tersebut Bapak Ibu saudara, Allah sedang menguji kesetiaan Israel bangsa itu dalam melakukan kebenaran. Kesetiaan melakukannya. Kalau dibilang tahu mereka nggak ada yang nggak tahu. Tapi apakah mereka melakukannya dengan setia? Ini masalahnya. Tidak ada orang yang tidak tahu kebenaran itu Bapak Ibu saudara. Kita pun sebagai orang Kristen tahu harus melakukan apa yang benar. Tetapi disinilah Tuhan menguji kesetiaan kita dalam melakukan apa yang benar. Itu yang sedang diuji. Apakah di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mereka masih mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukan ketetapannya atau tidak? Hari ini Bapak Ibu saudara, dunia menarik kita dengan segala banyak hal yang dia tawarkan. Dalam keadaan dunia yang seperti ini Bapak Ibu saudara, kita punya banyak sekali tantangan secara iman sebenarnya. Filosofi dunia yang berkembang Bapak Ibu saudara, yang muncul di media sosial kita Bapak Ibu, yang setiap hari Bapak Ibu saudara lihat, itu tantangan Bapak Ibu saudara. Apakah Bapak Ibu saudara melakukan firman Tuhan dengan setia? Dari apa yang Bapak Ibu saudara lihat setiap hari, dengar setiap hari, bertindak tanduk setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu saudara dan saya punya pilihan yang sama, mau melakukan kebenaran atau tidak. Setiap hari Bapak Ibu saudara ditawarkan untuk melakukan apa yang benar, apa tidak. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Ternyata Israel gagal. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, mereka justru melupakan Tuhan. Saya kutip ayat yang ke-7 ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Mereka tidak setia. Dan Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi dari ketidaksetiaan mereka? Maka Allah mengirim
yang namanya Kusyan Rishyataim, kalau Bapak sudah baca terus ayatnya ya. Raja Aram, orang Mesopotamia, untuk menangkap orang Israel, untuk menghancurkan orang Israel, untuk menawan mereka. Apa yang terjadi? Mereka hidup di bawah kekuasaan orang Aram itu. Bapak Ibu Saudara, ketidaksetiaan itu bisa mendatangkan hukuman Allah. Hukuman Allah itu membawa mereka atau orang-orang Israel itu dalam hidup yang tidak baik, Bapak Ibu. Mereka ada di bawah pemerintahan orang lain. Mereka ditawan oleh orang lain. Tentu ini bukan keadaan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, hati-hati ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mulai kompromi dengan beberapa hal. Dan itu menjadi pintu masuk Bapak Ibu Saudara bisa tidak setia lagi kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah mulai kompromi dengan dosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terhadap hal seperti itu, karena nanti bisa membuat Bapak Ibu Saudara jauh dari Tuhan. Dan akibat ketika Bapak Ibu Saudara jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak menikmati berkat-berkatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu selalu datang. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otnil anak Kenas, adiknya Kaleb. Ayat 10, roh Tuhan menghigapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya, dan ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otnil anak Kenas. Tetapi anugerah Allah adalah Bapak Ibu Saudara, dia ingin membawa Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam konteks ini, ketika orang Israel berseru kepada Allah dan Allah mendengarkan mereka, anugerah itu, anugerah pemulihan itu datang atau lahir dari pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah Allah yang ingin memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mau memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Dan dia mau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam berkat-berkatnya. Ada satu kalimat yang pernah menyentuh saya. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Pak Eras ya dalam sebuah khotbahnya. Tuhan mau hidup kita itu baik-baik saja. Tuhan mau hidup umatnya itu baik-baik saja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam hadiratnya. Tinggal di dalam keadaan bersama dengan Allah. Lewat apa? Lewat pertobatan hidup kita setiap hari. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup pulihkan. Bapak Ibu Saudara diajak Tuhan kembali hidup dalam pertobatannya. Bapak Ibu Saudara yang paling tahu level atau hal-hal yang ingin Bapak Ibu Saudara selesaikan dengan Tuhan. Selesaikanlah bersama dengan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus memberikan Bapak Ibu Saudara dan saya kekuatan iman. Untuk kita dapat terus bangkit. Mengenakan hidup yang Tuhan berikan. Hidup yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan, nanti bisa dibantu. Baik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian dari G tadi ya. Ku datang pada salib itu,
sana ku dapat ampun dosa. Katakan, ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat. Mari sekali lagi sebagai pengakuan iman kita katakan, ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu saudara, ikuti pengakuan iman yang akan saya bacakan buat kita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Amin. Ku datang pada salib, mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi Bapak Ibu besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Sebab apa yang telah kuterima, telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita naikkan cawan di atas kepala tinggi-tinggi. Dengarkan kembali firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang. Bukan kacauan ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu Bapak Ibu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat pengampunan-Mu, buat kemurahan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara terus sembah Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara kita rindukan lawatan Tuhan, kehadiran-Nya melawat setiap Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, nantikan Tuhan, minta Tuhan melawat hidup kita pagi ini. Minta Roh Kudus menjamah kita, memperbaharui hidup kita, memberikan pengurapan yang baru dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kami sembah. Haleluya. Mengalir Tuhan kuasa-Mu di tengah kami. Mari lawat kami dan baharui kami. Kami rindu ada kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Hadirlah, lawat setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu.
Bapa, Engkau melihat setiap kami pagi ini Tuhan. Engkau melihat umat-Mu Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, berkatilah umat-Mu. Pakai tangan hamba-Mu untuk mengurapi setiap anak-anak-Mu pagi ini. Biar pagi ini pengurapan Allah hadir dalam hidup mereka. Menjamah setiap hati pada pagi ini. Memberikan kekuatan yang baru ke dalam setiap hidup mereka. Roh Kudus, Engkau hadir, membuat mereka menjadi kuat untuk tetap melangkah bersama dengan kuat. Tuhan, menghadapi setiap tantangan dan pergumulan mereka tidak menjadi lemah Tuhan, tapi mereka semakin kuat. Biar berkat Tuhan dicurahkan pagi ini atas hidup mereka. Berkat ilahi dicurahkan pagi ini atas hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu, turunlah berkat atas umat-Mu. Memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka Tuhan, studi mereka Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi keluarga mereka, anak mantu cucu mereka Tuhan, berkati dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, bahwa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini doa kami. Pagi ini hamba berdoa secara khusus Tuhan buat Pak Abong. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan, pulihkan kesehatannya. Dia aman dalam lindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Tante, istri dari Pak Abong Tuhan, Mami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berikan kesehatan. Tuhan menjaga dan melindungi orang tua kami Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera ilahi menaungi kehidupan mereka. Tuhan, pelihara hidup mereka hari demi hari. Dalam Tuhan masa tua yang Tuhan berikan, umur yang panjang yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, mereka ada dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati sekali lagi kesehatannya. Juga buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang sakit, mereka yang sedang lemah keadaannya, lemah tubuh, mereka sedang mengalami Tuhan sakit penyakit. Tuhan, kami bersahati, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka. Juga mereka yang datang Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan, buat mereka kuat di dalam Tuhan, buat mereka tetap mengandalkan Tuhan saja. Biarlah Tuhan setiap tantangan dan pergumulan melatih mereka untuk mendewasakan mereka, mendewasakan kami Tuhan. Kami percaya ada berkat rohani di balik setiap pergumulan kami. Biar Tuhan menolong kami untuk kami boleh melihat keajaiban-keajaiban ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan yang diberikan umat-Mu pagi ini, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan, yang boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Mereka yang memberikan untuk diakonia maupun memberikan untuk persembahan gereja, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan persembahan-persembahan ini menjadi benih-benih Tuhan, yang akan dipakai bertumbuh untuk kepentingan kerajaan sorga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu saudara, menjaga menopang Bapak Ibu saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Sebelum kita bubaran, Bapak Ibu saudara, saya tetap mengingatkan minggu depan kita akan ibadah kembali di sini. Bapak Ibu saudara diundang hadir dan kita doa setiap hari Kamis. Ya, Bapak Ibu saudara melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu saudara juga bisa melihat di media sosial kita, ya, baik di YouTube maupun di Instagram, juga di Facebook. Ya, ada di situ ada link atau bukan link ya, ada nomor Zoom untuk ikut doa, password Zoom dan nomornya. Bapak Ibu saudara bisa mengikuti, atau yang mau minta link bisa minta ke saya atau ke Kasisi ya, ke Kasisi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bulan ini juga kita akan ada tamu pada tanggal minggu ketiga, ya, dilayani oleh
Bapak Pastor Andri Pasaribu yang akan datang ke tempat ini melayani kita, dan saya tetap mengundang Bapak Ibu saudara hadir bersama-sama minggu ketiga. Lalu minggu keempatnya kita Jumat Agung hari Jumat, dan minggu terakhir kelima itu adalah Paskah Bapak Ibu saudara ya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang mau menopang pekerjaan Tuhan, di belakang ada persembahan, ada kotak diakonia juga yang kita pakai untuk dari kita untuk kita Bapak Ibu saudara, mereka yang sakit, mereka yang yang kedukaan, biasanya kita pakai untuk menopang pelayanan-pelayanan demikian. Ya Bapak Ibu saudara bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Bulan ini minggu ini yang berulang tahun Jurgen ya Bapak Ibu saudara, tapi nggak hadir ya nggak apa-apa, nanti biar kita rayakan ulang tahun bersama-sama di akhir aja Bapak Ibu saudara. Tanggal 31 Maret itu Paskah, pastikan saudara hadir ya, pastikan Bapak Ibu saudara hadir, dan kita akan menikmati berkat rohani dan juga berkat jasmani ya, amin ya. Baik, itu saja pengumuman, tidak ada lagi. Selamat hari Minggu, shalom. Mari kita bersalam-salaman Bapak Ibu saudara. Selamat hari Minggu.